Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ya, anak-anakku, tentunya kita sudah belajar walaupun dari rumah, ya nak ya. Tetap bersemangat walaupun belajar rumah. Anak-anak, hari ini pembelajaran kita adalah materi bahasa Lampung dengan materi pahlawan Raden Intan II. Minggu yang lalu sudah Ibu berikan tentang narasi atau catatan tentang pahlawan Raden Intan II. Pada minggu ini Ibu akan jelaskan bagaimana perjuangan Raden Intan II di Provinsi Lampung ini. Anak-anak sekalian, Raden Intan II dilahirkan, diperkirakan lahir tahun 1831. Ayahnya bernama Raden Imbakusuma. Kakeknya bernama Raden Intan I. Berarti Raden Intan II adalah cucu dari Raden Intan I, ya nak? Raden Intan II mempunyai ibu atau ibunya berasal dari Banten, dari Jawa Barat, yang bernama Khatumas. Kakeknya dari ibunya bernama Kiai Arya Nata Brata. Jadi kakek dari ibunya Kiai Arya Nata Brata, tentunya dari Banten, ya nak ya. Raden Intan I lahir di tengah suasana perang nak, pada tahun 1831. Kelahirannya tidak ditunggui oleh ayahandanya atau Raden Imbakusuma, karena Raden Imbakusuma sedang diasingkan oleh Belanda ke Pulau Timor. Pada saat itu ayahnya seorang panglima perang atau Raden Imba seorang panglima perang diasingkan Belanda ke Pulau Timor hingga tahun 1834. Anak-anak, benteng Khaja Gepeng yang ada di daerah Kalianda, Lampung Selatan, tepatnya di daerah Gunung Rajabasa, Kalianda, Lampung Selatan, pada tahun 1834 ini ditaklukkan oleh Belanda. Sehingga Raden Imbakusuma, ayah daripada Raden Intan II, mengalami kekalahan. Raden Intan II lahir dalam suasana perang dan dirahasiakan. Dibesarkan oleh saudara-saudara serta paman-pamannya dari Banten serta saudara dari ayahnya sendiri. Pada tahun 1850 beliau baru berusia 19 tahun. Dengan kegagahan beliau dan dengan sikapnya yang rela berjuang dan sangat gagah berani, sudah bisa memimpin perjuangan atau menjadi panglima perang pada tahun 1850. Berarti tahun 1850 Raden Imbakusuma telah menyerahkan tahta panglima perang kepada anaknya, yaitu Raden Intan II. Raden Intan II berjuang dibantu oleh guru dan paman-pamannya, antara lain Haji Wakhia, Wak Maas, dan Luhu I. Anak-anak sekalian, dengan gagah berani berjuang melawan penjajah 2 tahun berturut-turut, pahlawan Raden Intan II dapat mengalahkan Belanda, yaitu pada tahun 1851. Demikian juga pada tahun 1856. Sehingga karena kemenangan yang berturut-turut, Belanda menggunakan taktik jahat. Belanda menyerang Raden Intan II ketika sedang makan. Waktu itu tidak memegang senjata. Anak-anak sekalian, karena kekuatan yang tidak seimbang dan serangan yang mendadak, akhirnya Raden Intan II gugur pada tanggal 18 Oktober 1856. Ya. Jadi itu anak-anak sekalian ya, perjuangan Raden Intan II
perlu kita pertahankan sampai sekarang. Kalau zaman Raden Intan II berjuang melawan penjajah Belanda, kalau sekarang kita harus berjuang melawan kemiskinan dan kemelaratan dengan belajar dan belajar. Anak sekalian, jadilah pahlawan-pahlawan yang melebihi Raden Intan II dengan kita belajar terus sehingga kita dapat menjadi anak yang cerdas, pintar, dan dapat berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Demikian anak sekalian, materi kita hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.